Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam. Om Anubhadra Ratawiyantu Wiswata. Om Gurur Brahma Gurur Wisnu Gurur Dewa Maheswara Gurur Saksat Param Brahman Tasmai Sri Gurue Namaha. Yang terhormat penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, yang saya hormati Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Banyuwangi, yang saya hormati Dewan Juri Lomba Dharma Wacana dalam rangka peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama tahun 2021, umat sedharma serta rekan-rekan peserta lomba yang berbahagia. Puji Astungkara kita haturkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kertawaran nugrahnya kita senantiasa masih diberi kesehatan sehingga masih dapat beraktivitas sesuai dengan swadharma kita masing-masing. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkanlah saya selaku peserta lomba Dharma Wacana untuk memperkenalkan diri kepada saudara-saudara umat Hindu dimanapun berada. Nama saya Yan Hadi Saputra. Saya sebagai perwakilan dari Pasraman Purwadharma 1, Kecamatan Pesanggaran. Umat sedharma, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya kita sekarang hidup pada era digitalisasi, di mana segala aspek kehidupan seakan dipenuhi dengan berbagai hal yang serba modernisasi dengan pemanfaatan kecanggihan teknologi. Media sosial sebutannya, sebuah mahakarya yang luar biasa karena mampu mencuri perhatian kita semuanya untuk turut dalam menggunakannya. Berbagai kemudahan yang diberikan seakan tiada batasan dalam penggunaannya, sehingga lambat laun kita semua, masyarakat juga seakan terlena dan juga mulai hilangnya kendali masyarakat dalam bersusila melalui media sosial ini. Bahkan kita sebagai generasi muda yang katanya sebagai tonggak generasi penerus bangsa ikut larut dan juga terlena dalam beberapa permasalahan yang terjadi akibat kurangnya kebijakan dalam penggunaan media sosial ini. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pesan-pesan Dharma dengan tema literasi dan moderasi beragama. Tema ini saya ambil mengingat banyaknya generasi muda kita yang mulai terlena dan mulai terpengaruh oleh lingkungan dunia maya. Umat sedharma, melalui pesan Dharma ini saya ingin mengajak untuk kita kembali mengingat bahwasanya dalam ajaran agama Hindu kita semua dilahirkan berbekal dengan 3 hutang yang dinamakan Trirena. Berasal dari kata tri yang berarti 3 dan rena yang berarti hutang. Di mana Trirena ini dapat kita artikan yaitu 3 hutang yang wajib kita bayarkan ketika kita hidup di dunia. Umat sedharma yang berbahagia, ajaran Trirena ini dapat kita wujudkan, dapat kita bayarkan melalui pelaksanaan yatnya atau yang biasa disebut dengan pancayatnya. Dalam pembahasan kali ini, saya ingin memfokuskan pada bagian Trirena yang pertama, yaitu Dewa Rena. Dewa Rena memiliki arti hutang yang harus dibayarkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau kepada para dewa. Apa sajakah hutang itu? Dan apakah Ida Sang Hyang Widiwasa atau para dewa menciptakan umatnya dengan berbekal 3 hutang yang harus dibayarkan tersebut? Rekan sedharma yang berbahagia, perlu diketahui bahwa pada dasarnya ajaran Trirena ini adalah sebuah konsep ajaran agar senantiasa kita selalu mengingat bahwa ada 3 hutang dan juga cara kita berterima kasih kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atas segala karunia yang telah diberikan
kepada kita selama hidup di dunia. Bagaimana caranya? Bisa melalui pelaksanaan yatnya seperti yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu melalui dewa yatnya. Yatnya yang berarti korban suci yang tulus ikhlas. Sehingga dewa yatnya ini dapat kita artikan sebagai pelaksanaan atau korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa atau kehadapan para dewa. Dalam kitab Bhagavad Gita, Adhyaya 9 Sloka 26 berbunyi, Patram puspam palam toyam yo me bhaktya praya cati tat aham bhaktyu paritam asnami prayatat mana. Siapapun yang dengan sujud bakti kepadaku mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, seteguk air, aku terima sebagai persembahan dari orang yang berhati suci. Dari sloka tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya segala bentuk pelaksanaan apabila kita mendasarinya dengan serada atau keyakinan dan juga lascarya atau ketulus ikhlasan, maka pelaksanaan tersebut bermakna sebagai persembahan suci. Di sisi lain, dalam kita melaksanakan dewa yatnya ada 7 unsur yang disebut sebagai 7 aspek atau syarat melakukan yatnya, di mana salah satunya yaitu serada atau keyakinan dan juga lascarya atau ketulus ikhlasan. Nah, lantas apa hubungannya antara media sosial dengan dewa rena ataupun dewa yatnya ini? Umat sedharma, kian maraknya penggunaan media sosial seharusnya dapat memudahkan kita untuk saling berkomunikasi tanpa memandang kapanpun dan juga dimanapun kita berada. Bahkan dengan berbagai kemudahan yang diberikan, seharusnya kita dapat mencari informasi seluas-luasnya, terutama mengenai hal masalah agama. Lantas mengapa kemudahan ini justru membuat generasi kita terlalu larut dan juga lupa akan ajaran-ajaran Dharma? Apakah benar demikian? Dapat kita ketahui bersama, tidak jarang juga kita menemui generasi muda kita yang hanya datang ke pura untuk menggunakan media sosial dan menomorsatukan eksistensi dan juga menomorduakan amal dan juga serada bakti kepada ide Sang Hyang Widi. Tidak jarang juga kita menemukan bahwa generasi muda kita terlalu asik bermain media sosial ketika ada acara ngayah di pura. Apakah benar demikian? Ya, inilah kasus yang terjadi di lapangan. Siapakah yang patut disalahkan? Siapakah yang patut dibenarkan? Semua tergantung pribadi masing-masing. Dalam kutipan kitab suci berbunyi, ragadi musuh, mapara rihati, yatongwanya tan madoh ring apa. Artinya, musuh terbesar bukan di mana-mana tetapi dekat pada diri kita sendiri. Artinya, kitalah yang harus memegang kendali akan penggunaan atau kebijakan dalam bersusila melalui media sosial ini. Apabila kasus ini terus-menerus terjadi, bagaimana ketika suatu saat nanti generasi muda kita diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah agama, tetapi mereka tidak tahu apa-apa karena hanya terlena oleh dunia maya? Akankah Dharma lama-kelamaan akan merosot dan juga merajalela seperti apa yang dikatakan pada kitab suci Bhagavad Gita Adhyaya 4 Sloka 7. Umat sedharma, dengan kemudahan informasi, kecanggihan teknologi ini seharusnya kita dengan mudah dapat menemukan berbagai akses informasi. Terutama Dirjen Bimas Hindu Republik Indonesia pada saat ini sedang gencar-gencarnya untuk membangun literasi dan juga moderasi yang ditujukan kepada kalangan muda Hindu. Untuk apa? Tidak lain tidak bukan, yaitu untuk mencari kader-kader pemimpin muda Hindu ke depannya.
Oleh sebab itu, marilah kita bersama bahu-membahu untuk saling mengingatkan serta mendukung segala aspek ajaran Dharma yang akan atau yang ingin dilakukan oleh generasi muda kita. Dengan itu, kita dapat berharap kelak dapat terwujudnya generasi-generasi penerus bangsa yang memiliki wawasan beragama, sehingga nantinya dapat bermanfaat baik bagi diri kita sendiri ataupun orang lain. Kutipan kitab suci menjelaskan, paro pakarartam idam sariram, bahwa demi yang lain manusialah dikaruniai badan. Umat sedharma dikatakan manawa sewa wadawa sewa, yang artinya pelayanan terhadap sesama sama dengan pelayanan terhadap ide sayang widiwasa. Oleh karena itu, melalui pesan Dharma ini, saya kembali mengajak generasi-generasi muda kita untuk menjadi kader-kader atau pemimpin muda Hindu ke depannya yang memiliki wawasan beragama. Sekian pesan Dharma dari saya, Rian, si anak tampan berpengetahuan dari telatah Blambangan. Sego kupat jangan koro menawi lepat kula nyuwun pangapura. Akhir kata saya tutup dengan puja para masati. Om Santi 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 Om.